Apa maknanya kurban? Apakah kurban itu wajib? Sunnah muakkad, kata Imam Syafi'i. Apakah setiap tahun? Boleh setiap tahun nareko maka. Nareko dek gaga maka. Sabar. Apakah boleh gabungan antara 1 dengan 7 orang? Boleh. Apakah boleh sendiri kak beli sapi? Silakan, pami kamu duit tak. Apakah boleh 1 ekor kambing? Boleh. Dek gaga susah. Lalu muncul kembali pertanyaan, bolehkah saya berkurban tahun ini? Kebetulan redukasi na almarhum ajiku, almarhum ummiku, pura kasih cerita si surat-suratku bahwa kita niatkan 1 nama untuk almarhum aji, 1 nama untuk almarhum ibu. Bolehkah digabung dengan orang hidup? Bisa. Boleh berkurban dari daftar 7 nama, 3 orang hidup, 4 nama yang diniatkan dari anak-anaknya atau cucunya, pahalanya untuk almarhum yang sudah meninggal. Yang salah kalau yang meninggal yang berkurban, padahal oleh moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodo, aku sedih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah pengajian Majelis Taklim Jannatul Firdaus beserta dengan bapak-bapak pengurus masjid, adik-adik remaja, semoga yang kita lakukan ini insyaallah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi ibu-ibu sudah melantunkan kasidah, ada teman yang cek, dia bilang anak darah mana perwita syuting atas ustaz. Akan agak pura anak darah. Mari kita sama-sama juga sempurnakan dengan membaca salawat. Cukup salawat Jibril. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya, siapa yang membaca salawat kepadaku sallallahu alaihi bi asyra, maka Allah akan bersalawat kepadanya, kebaikan akan datang, 10 kebaikan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah pengajian, kita saat ini berada di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, inna iddati syuhuri indallah izna asara, sesungguhnya sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah terdapat 12 bulan yang ditentukan oleh Allah, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan minha arba'atun yang disebut dengan bulan yang dimuliakan. Termasuk yang pertama bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah juga dinamakan sebagai bulan-bulan yang dimuliakan, karena inilah bulan-bulan yang berhubungan dengan bulan pelaksanaan ibadah haji. Dan yang tak kalah penting lagi, di saat yang insyaallah hampir bersamaan, hanya waktu yang membedakan, di saat jemaah saudara kita yang ada insyaallah di Mina melaksanakan rangkaian ibadah haji, kita di Indonesia melaksanakan rangkaian yang disebut dengan hari lebaran Idul Adha ataukah Idul Kurban. Kapan? Dena nama ita
Sekarang sudah tanggal 16 Zulqa'dah. Berarti insya Allah kurang lebih 20 hari ke depan. Bu, hampir menyembelih hewan ternak yang disebut dengan kurban. Tapi pengajian kita malam ini ingin mengangkat kembali dari mana peristiwa yang terjadi sehingga menjadi syariat dan sangat dianjurkan kita untuk berkurban. Karena mungkin ini pengajian sebelum masuk Idul Adha. Sebenarnya kalau kita buka kisah riwayatnya, kalau sejarah kurban itu dimulai pada anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Tapi secara khusus tentang kurban itu dengan melibatkan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya Ismail alaihi salam, juga tidak lepas dari istrinya Siti Hajar yang sangat mulia dan bagus sifatnya. Bu, itu kalau orang dari tanah suci, kalau seorang istri mesti bawa sifatnya Siti Hajar. Tahu jadi sifatnya Siti Hajar, Ibu? Sifatnya Siti Hajar tidak koro-koroan. Tidak ada jadi sini juga ibu-ibu koro-koroan tuh yang sudah pulang dari tanah suci. Tidak ada je. Menuki dong, tidak ada je. Pore-poreta. Masa kampoku mi. Ulangi dulu satu kali. Tidak ada di sini. Nasi anak muda iyo mina tipa. Ketika pulang dari Mina, bagi seorang suami moga-moga kembali ke tanah suci membawa sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Seorang anak ketika pulang dari tanah suci moga-moga membawa sifatnya Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana peristiwanya? Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu ataukah salah seorang nabi yang sangat luar biasa takwanya kepada Allah. Maka satu waktu kita persingkat riwayatnya, hikmah dan pelajaran apa yang kita mau ambil di belakangnya. Setelah Nabi Ibrahim berkurban, harta yang ia miliki berupa ternak, unta, sapi, kambing, semuanya dia kurbankan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat Bu, berapa? 1000. Kira-kira seagar linna. Sapi lagi na 15 juta, kurang lebih 14 juta sampai 15 juta. Unta sekarang kurang lebih 40 juta sampai 50 juta. Nah 1000 ini. Di saat Nabi Ibrahim selesai melaksanakan kurban, kemudian ia mengangkat wajahnya. Malaikat kemudian juga melihat peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Allah banggakan Nabi Ibrahim. Malaikat lihat hamba yang bernama Ibrahim. Lihat malaikat, lihat ketulusannya, lihat keikhlasannya malaikatku. Dia berkurban semua harta ternaknya karena cinta kepadaku, wahai malaikatku. Terucaplah di saat itu ucapan dari Nabi Ibrahim, ya Rabb, jika engkau memberiku seorang anak, ya Rabb, lalu engkau minta anak itu untukku kurbankan, ya Rabb, bismillah, Allahu Akbar, ya Rabb, akan kulaksanakan itu, ya Rabb. Nabi Ibrahim belum tahu bagaimana rasanya punya anak. Bu, sayang tidak sama anak tak, Bu? Sayang atau tidak? Sayang tidak Pak Nata? Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Dek, panai istri dasar pun anak.
Maka ia dengan entengnya mengatakan, ya Rabb, seandainya engkau berikan kepada aku juga anak ya Rabb, dah disuruh kepada Allah Ta'ala untuk mengorbankan anak itu, bismillah ya Allah, di hatiku hanya engkau ya Allah, maka saya akan lakukan ya Allah. Kata malaikat, hebat Nabi Ibrahim, dek pernah kasih dasarnya pun na janji dari Allah Ta'ala. Waktu berganti, bulan berganti, tahun berganti, Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Sama-sama, Rabbi habli minas solihin. Satu kali, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, semoga anak-anak kami ya Allah juga seperti anaknya Nabi Ibrahim, anaknya Siti Hajar yang bernama Ismail ya Allah. Amin. Setiap dibaca doa itu, metor tita makrai puang. Bar anak-anakku puang sifat atau kasih sifat-sifat Nabi Ismail puang. Manusia yang tidak ada miduanya sifatnya antara anak dengan ayah dan ibunya. Tibalah waktu peristiwa ini kemudian pada saat Nabi Ibrahim sudah semakin tua, walaupun anaknya Ismail, ada yang mengatakan kurang lebih 8 tahun, ada juga yang meriwayatkan kurang lebih 12 tahun. Terjadilah peristiwa dalam masyhur kitab-kitab riwayatnya bahwa di tanggal 7 Zulhijjah, ini hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena yang membedakan haji dengan umrah, kalau umrah itu setiap saat bisa dilakukan, haji tidak, karena ada waktu, karena waktu itu dipilihkan oleh Allah supaya semua duyupullah, tamu-tamu Allah mengerti peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tanggal 7 Zulhijjah, di malam tanggal 8, ada riwayatnya yang menjelaskan runtut sejarahnya. Dalam tidur nyenyaknya Nabi Ibrahim kemudian didatangi, dimanggil lewat mimpi, dan pada saat itulah Nabi Ibrahim dibangunkan lewat kalimat kurang lebih seperti ini, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, bangun Ibrahim, ingat-ingat mi dulu janjimu Ibrahim. Diperingerangin Nabi Ibrahim, Bo, tidak pernah jadi kita berjanji. Biasa itu kalau berjanji ki bilang mau ki bawa pergi makan bakso, wajar kalau dijanji ki ditagih janji kita. Pada saat Nabi Ibrahim terbangun dari mimpinya tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim menangis. Kenapa Nabi Ibrahim menangis, Pak? Dalam mimpi tadi Nabi Ibrahim masih bingung dan bimbang. Apakah sebenarnya tadi ini mimpiku adalah mimpi perintah Allah, ataukah hanya mimpi karena bunga-bunga tidur? Saat itulah dinamakan hari Tarwiyah. Apa maksudnya hari Tarwiyah? Hari di mana Nabi Ibrahim merenung, dan ini juga menjadi peristiwa yang dialami oleh jemaah haji yang kemudian tanggal 8 Zulhijjah berangkat persiapan dengan berpakaian serba putih dengan berpakaian ihram menuju ke arah Arafah. Ayo pelan-pelan supaya kita paham apa yang kita pengajarkan. Tanggal 8 Zulhijjah malam tanggal 9 Zulhijjah wenin nani rob takapotoni rodo saudara-saudara tak di Arafah. Mimpi ini kemudian datang, kalimatnya ya Ibrahim
Jangan engkau lupa janjimu Ibrahim. Sekarang waktunya Ibrahim. Sekarang waktunya Ibrahim. Dulu engkau pernah berjanji Ibrahim. Tunaikan sekarang Ibrahim. Bangun Ibrahim, bangun Ibrahim. Tunaikan Ibrahim. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim terbangun Bapak Ibu. Maka dinamakan Hari Arafah. Hari di mana Nabi Ibrahim tak tahu peristiwa mimpi itu. Hari Arafah juga dinamakan Padang Arafah, itu juga ada hubungannya dengan pertemuan nenek kita Nabi Adam beserta dengan Siti Hawa. Dalam beberapa riwayat dijelaskan setelah berpisah kurang lebih 300 tahun lamanya, mereka bertatap-tatap di tempat di Jabal Rahmah. Nabi Adam seolah-olah berkata, "Hei, samana idi tuduh Hawa." Nama kedatosi Hawa, samana idi tu ya Adam. Maka dinamakan juga Arafah, saling mengenal antara suami dengan istri. Dan duduklah Nabi Adam di tempat yang selalu kunjungan wajib, di tempat yang disebut dengan Jabal Rahmah. Bu, dek mari cakar udah di mundre. Dek mah biasa tutara kok cakar udah ide na pramandre. Malam tanggal 10 di tanggal 9 Zulhijjah, malam tanggal 10, Nabi Ibrahim kemudian disampaikan kembali lewat mimpi, "Ya Ibrahim, tunaikan janjimu Ibrahim, Ismail Ibrahim, segera tunaikan janjimu. Dulu engkau berucap akan mengorbankan jika Allah berikan untukmu anak. Sekaranglah saatnya engkau kurbankan Ismail, wahai Nabi Ibrahim." Maka tanggal 10 setelah Nabi Ibrahim bangun, itulah dinamakan hari nahar ataukah hari berkurban. Nabi Ibrahim lalu berkata kepada Ismail, "Ismail, lokani macam me anak bau, lokani macam me nak, lokani macam me nak. Siti Hajar, nariko pura macam me anak Muhajar, panre madece di. Nakopura mi manre anakmu Ismail Hajar, rakai madece anakmu di. Berikan pakaian yang terbaik untuk anakmu Hajar di Ismail. Lihatlah dia Hajar ita madeceng, ita madeceng." Hajar sebenarnya tahu apa yang disuruhkan oleh suaminya. Lalu Ibrahim berkata, "Hajar, sabar aki dik, sabar aki. Narapi ni wattuna janjiku di pawang Allah Ta'ala. Sudah tiba waktunya janjiku kepada Allah Hajar. Dulu saya berjanji pada saat belum pak punya anak ya Hajar, bahwa jika Allah berikan kepada aku anak Hajar, maka saya kalau diperintahkan oleh Allah akan kusembelih juga. Hajar, sabar ki, sabar ki, sabar ki." Siapa yang tidak menangis mendengarkan bahwa suami akan menunaikan kewajiban sebagai perintah dan sabak janjinya? Hajar hanya berucap, "Kalau itu adalah perintah dari Allah, wahai suamiku, dulu waktunya Ismail masih merah kulitnya, masih bayi suamiku Ibrahim, engkau simpan saya di tempat yang tandus, yang sekarang tempatnya yang ada di Mekah, di masjid. Engkau simpan saya dengan anakku Ismail. Engkau tinggalkan saya waktu itu, saya tidak pernah berucap. Engkau tinggalkan saya dengan anakku, saya tidak pernah berucap karena ikhlas, karena engkau adalah suamiku. Saya tahu bahwa engkau pasti menjalankan perintah Allah. Kalau ini hari engkau minta kepadaku, saya bersabar. Sabar kalakeku, sabarkah, sabarkah. Dulu 3 hari 3 malam engkau tinggalkan, engkau kembali ke Palestina. Kurawa anakmu Ismail dalam keadaan bayi. Tidak ada rumah di tempat itu. Nabi Ibrahim, saya sabar. Maka sekaranglah peristiwa kedua engkau berikan kepadaku, saya akan sabar. Sabarkah?" Ingat ya, bayangkan ini, anak bayi ditinggalkan di tempat gurun yang tandus.
Jangan bayangkan hotel Zam-Zam yang ada sekarang. Jangan bayangkan hotel Safwa yang ada sekarang. Dek gagah hotel di Arwatue. Siti Hajar disimpang bersama Ismail yang masih bayi. Bagaimana Bu? Lanjut atau stop? Pengorbanan seorang istri ini. Lalu setelah Nabi Ibrahim menatap istrinya, sabar ki, sabar ki, sabar ki, Hajar sabar ki. Narapi siwatuna, ujian akan datang dari Allah. Ismail, peluklah ibumu Ismail, cium ibumu Ismail. Diceritakan dalam Al-Quran. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, hei anakku Ismail, inni ara fil manam, dalam peristiwa mimpi anakku 3 malam berturut-turut, dimulai malam tanggal 8 Zulhijjah, malam tanggal 9 Zulhijjah, tadi malam terakhir malam 10 Zulhijjah. Inni ara fil manam, kuitaki lilalenatin roku anakku Ismail, anni asbahuka, nasuro ka pong Allah Ta'ala makgere ki anak. Apa jawabannya Ismail Pak Ibu? Ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan ayah. Kalau memang sekarang engkau akan menyembelihku, ayah lakukan ya Allah. If'al, lakukan ya Allah. Lakukan ayah, lakukan. Tidak pernah Nabi Ibrahim menyangka anak sekecil Ismail usianya 8 tahun. Begitu ditanya akan disembelih lehernya, lalu berkata, lakukan ayah, lakukan ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga saya kelak akan menjadi sejarah, akan menjadi kisah kepada seorang anak, akan menjadi kisah kepada pemuda nanti, bahwa dulu ada seorang anak yang bernama Ismail. Setelah orang tuanya tua, dinanti kedatangannya. Setelah ibunya sudah tua, dinanti dan dirawat, maka tiba waktunya dia akan disembelih oleh orang tuanya sendiri. Lakukan ayah, lakukan ayah. Insyaallah mantaji ke anak mak barakah lo karidi. Masya Allah, melok parusi Pak Ismail Pak di Bu dede lo pun anak mau pakurong elok ki, halo elok ki. Pada ceng ini nak elok ki pun anak mau pakurong, jadi bele-bele lo kedilakai itu, jatuh di koro-koro lo kedilakai itu. Akhirnya peristiwa ini diabadikan dalam peristiwa pada saat Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar. Dia berkata, Hajar, sebentar setelah saya tinggalkan rumah akan datang setan menggodamu. Kuatkan hatimu istriku. Lempar setan itu dengan kerikil sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Maka begitu Nabi Ibrahim meninggalkan rumah bersama Ismail, betul datang iblis menyerupai manusia. Lalu Siti Hajar tahu bahwa ini adalah iblis. Setelah dihalang-halangi supaya diajak Hajar untuk menghalang-halangi Nabi Ibrahim, maka Siti Hajar dengan pesan suaminya mengambil kerikil kecil, lalu kemudian dia berucap, Bismillah, Allahu Akbar, engkau adalah iblis yang datang menggoda aku. Makanya kalau ada teman yang tidak mau mendengar alaki batu Cina, Bismillah, Allahu Akbar. Jangan sampai kamu kutul lokanya. Bismillah, Allahu Akbar. Juga sama kepada Nabi Ibrahim, juga sama kepada Nabi Ismail. Maka ini diabadikan peristiwanya dalam peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, menjadi rukun wajib kepada saudara kita yang menunaikan ibadah haji dengan melempar jumrah wula wusta'akabah. Maka peristiwa inilah yang menjadi syariat kepada kita umatnya Rasulullah untuk melaksanakan kurban. Inna a'tainakal kautsar fazalli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Artinya kurang lebih mai gasi senarengi puang Allah Ta'ala dalle pada cengini patentongi sumpah jata wanhar dan berkurbanlah. Apa maknanya kurban? Apakah kurban itu wajib, sunnah, muakkad? Kata Imam Syafi'i. Apakah setiap tahun? Boleh setiap tahun narekong kamaka, nareko dek gaga maka, sabar nih. Bagaimana dengan kurban? Apakah boleh gabungan antara 1 dengan 7 orang? Boleh. Apakah boleh sendiri kak beli sapi? Silakan, pami kamu duit tak. Apakah boleh 1 ekor kambing? Boleh. Dek gaga susah. Dek gaga susah. Lalu muncul kembali pertanyaan, bolehkah saya berkurban tahun ini? Kebetulan redukasi na almarhum ajiku, almarhum ummiku, purakan si cerita si basura-suraku bahwa kita niatkan 1 nama untuk almarhum aji, 1 nama untuk almarhum ibu. Bolehkah digabung dengan orang hidup? Bisa. Di mana dasarnya? Ada pada Nabi yang bersabda, ketika Rasulullah melaksanakan kurban 1 waktu, hazi, ini adalah kurbanku beserta keluargaku, seekor kambing dalam riwayat itu, wa hazi anni, dan ini adalah kurban yang kuniatkan untuk umatku. Di situ umum, keluarganya Nabi yang masih hidup juga kena yang sudah meninggal. Jadi sama pada saat ada tamu datang ke depan Rasulullah, ya Rasulullah, mata ini kasih nata matu aku ya Rasulullah. Seandainya bisa ku dengar wasiatnya terakhir ya Rasulullah, maka nasuroka masdekah. Hal ajaraka antu saddaka biha. Kalau saya bersedekah, utku namanya kuniatkan untuknya ya Allah Rasulullah. Sampai ke pahalanya? Nabi, na'am, sampai pahalanya. Jadi jelas boleh berkurban dari daftar 7 nama. 3 orang hidup, 4 nama yang diniatkan dari anak-anaknya atau cucunya, pahalanya untuk almarhum yang sudah meninggal. Yang salah kalau yang meninggal yang berkurban, pada oleh moto. Pada ceng ini. Kalau dikatakan bolehkah orang yang meninggal berkurban? Oh, enggak boleh, pan foto situ. Tapi kalau anaknya, cucunya ia memasukkan uang diniatkan untuk almarhum orang tua, ini yang boleh. Pak, biasa tuh karena sering, kurban itu matian, pada ceng, mau itu politin road. Setelah ini kita niatkan hari ini berkurban, maka berlakulah larangan-larangan umum. Larangan-larangan umum dari kurban itu diantaranya, tetapi ini bukan haram, hanya larangan. Disunnahkan untuk tidak lagi gunting kuku mulai tanggal 1 Zulhijjah, lalu tidak gunting rambut dimulai tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian anjuran-anjuran khusus terkait dengan mereka yang akan berkurban. Pada saat mau berkurban, disunnahkan yang berkurban yang menyembelih langsung. Kalau mau pakai orang lain yang memotong sapita, maka suruh orang lain itu menyebut namata. Jangan sampai dia nasebut serta natap panagere irupa gere bismillah korbaku panglatala sebab bukulan gaku. Mati ini jangan. Nasib bismillah buah korbaku sebab keluargaku, padahal namata. Makanya kalau saya berkurban, kalau bahasa Indonesianya saya baca begini, ya Rabb, ini adalah kurbannya atas nama 1, 2 sampai 7. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu boleh baca salawat, baru kemudian disembelih. Pura nirodigere, setelah dipotong kurban kita, bolehkah kita ambil? Boleh sekali. Dibagi 7 kalau 7 orang dan masing-masing 1 orang mendapatkan 1/7 bagian. Dengan cara pembagian, kalau
satu orang 10 kilo, berikan 10 kilo masing-masing kepala, dan satu orang ini dengan 10 kilo nah bagi telui sepertiga 3 kilo untuk namakan dengan keluarganya, sepertiga nak kasih orang fakir miskin, sepertiga nak kasih hadiah loka di keluarganya yang kaya. Boleh pangkat pendapat makada kan oleh di Andre Korobai menengkadi boleh Andre naku pernah dinas oleh itu naku pai dina capu ku bungkus ulala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertele-tele masalah kurban. Sebenarnya ini kurban tidak susah, yang bikin susah kita tonjen terlalu banyak pendapatan. Intinya dek nanam itu biasa dielo, tapi nak elok ki disampingkan itu semua masalah. Yang penting niat bismillah untuk kurban, lakukan. Apa hikmahnya? Hikmahnya tidak lepas dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa hikmahnya? Nabi Ibrahim jangankan harta, Bu, jangankan hartanya, jangankan rumahnya, jangankan semua yang bisa ditatap mata, buah hatinya pun ia rela untuk dikurbankan. Karena itulah mari kita sama-sama istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu untuk berkurban tahun ini. Bismillah kita lakukan. Masih ada waktu untuk mendaftar di masjid, untuk didaftar insyaallah. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Satu kali, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tak ada yang sanggup di dunia ini yang bisa berkorban sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Betul tidak? Seandainya Nabi Ibrahim betul-betul jadi menyembelih Ismail, maka mesti kita ini umatnya Rasulullah menjadi kewajiban juga untuk mengorbankan anak ta. Jadi narik kopi itu anak ta ya sadia ki Roma como seandainya jadi Nabi Ibrahim nagere anak kopi itu anak ta pada ceng Roma como iya tongenya. Kenapa? Karena disunnahkan, dianjurkan hewan ternak yang dikurbankan adalah yang sehat, tidak sakit, yang sempurna, yang kurus deh Nabi. Nasihat dimundri, ya Pak nak kena ya. Bisa juga kurus puasa ki, jadi mana sonni selama 2 minggu ke depan. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung pengajian kita ini sebenarnya hati ini mesti dibuka melihat kenyataan pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkurban. Bukannya adakah rasa bahwa kita betul-betul ingin berkurban karena perintah Allah, ataukah kita ingin sembunyikan hati ini setelah Allah berikan banyak nikmat? Maukah ini dibuka hati kita? Ya Allah, bismillah, Allahu akbar, 2 juta ya Allah, 2.200.000 ya Allah, besok ke setor ke panitia. Engkau tuh koi buka nih nih, halo Bu Haji, buka nih nih 2.200.000. Begitu pulang ki 2.200.000 deh elato sih dibolai ada deh kalau kasih di melihat kayak itu adalah godaan setan. Bagaimana caranya supaya bisa lepas dari godaan setan? Bismillah, Allahu akbar. Setan, sekalipun engkau ada di hadapanku, langsung daftarkan nama,
ayatna di bata-bata nariko pong Allah Ta'ala ditepeki engka tu pasulena mega nariko kaya de diteper kalipong Allah Ta'ala kita merasa ragu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban nikmat yang mana yang engkau akan dustakan ibu-ibu majelis taklim maiga doimu naya kaya dena diuleman rekondro halo dia gede maiga masuli otota naya kaya narekomen rekisangi talwaluani halo dia aga Elo diaga berikan kepada mereka orang miskin, berikan juga sebagai hadiah kepada orang kaya tidak apa-apa dikasih. Bertetangga dengan Haji Hasan, mega orang peran Haji Hasan. Nah ya kaya nareko dareng itu tangganya, nah dek dareng itu tangganya, pasti itu maka dari tetangga ta. Oh bukan persoalan daging itu yang kununggu, tapi pakasnya aku tega mutaro guys. Ya nama kedah yang lagi viral hatiku lelah pada ceng udah kalau terkikal longku hampir mas 1 jam ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesi terakhir dari materi ini adalah jangan pernah ragu berkorban sebagaimana tidak pernahnya ragu Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap kita yakin kepada Allah, lakukanlah karena itu ada kebaikannya. Tapi kalau digagal maka sabar ki, berdoa ki, barak tahun berikutnya bisa dilaksanakan. Insya Allah. Sebelum kita pulang yang belum berkorban, sebelum kita tinggalkan masjid yang belum mendaftar, sebelum kita semua pulang dari masjid ini, kalau yakin ki malam ini engkau mau ada leta, langsung mendaftar sebelum diisu. Elok ki kira-kira arok dek agak menu. Halo, elok ki kira-kira arok nasi insyaallah. Terpasana di siaga nih Pak Haji mendaftarkan masih kita 6 kelompok nih, masih terbuka 20 kelompok. Di kantorku di Maros alhamdulillah sudah dibuka 30 kelompok nih. Alhamdulillah masih bertambah terus. Nareko elok kilo kan main. Insyaallah. Akhirnya kita sama-sama menutup pengajian ini, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renungkan nikmat yang begitu banyak Allah sudah berikan, lalu tegur diri ini kenapa kita tidak ingin untuk menjalankan perintahnya, supaya kita semakin tenang menghadapi hidup dan insya Allah harta tidak menjadi beban. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan sama-sama bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fazalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ditutup dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat semoga kita semakin rajin berkurban karena agama Allah. Ilaha sinnih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.